Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 26 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Haggai bab 2 ayat 1b sampai 10. Allah lewat Nabi Haggai menegaskan, waktunya tidak banyak. Maka aku, Yahweh, akan memenuhi rumah ini, bait Allah, dengan kemegahan. Umat diminta untuk menyesuaikan diri, agar mereka juga ikut bersukacita atas kemegahan Allah di rumahnya, yakni bait Allah yang telah dibangun kembali. Allah akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa akan mengalir ke tempat itu. Maka Tuhan dengan kemegahannya akan merajai semua bangsa. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Injil berbicara soal siapa anak manusia itu dan bagaimana konsekuensinya. Ketika Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu menurut kata orang? Ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Maka Yesus bertanya kepada para murid, tetapi menurut kalian siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Maka Yesus dengan keras melarang agar mereka tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan kemudian ia melanjutkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh, namun akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah tetap mencintai kita, mencintai umatnya, dan akan menunjukkan kemegahan dalam rumahnya, bait suci, dan akan mengalahkan semua bangsa untuk menjadi anak-anaknya. Maka kita juga harus kembali membangun hati kita sebagai kenisah yang layak dan pantas bagi Allah, agar Allah tinggal di tengah-tengah kita, dan akhirnya kemuliaan Allah memenuhi hati kita dan kita pancarkan kepada semua orang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melihat hati kita, apakah sudah kita persiapkan sebagai bait Allah yang benar,
dan pantas tak layak menerima Sang Raja Ilahi. Dari bacaan Injil, kita melihat siapa Yesus itu. Orang menangkapnya sebagai tokoh hebat, sekaliber Yohanes Pembaptis yang luar biasa hebatnya, sekaliber Elia yang melawan dewa-dewa Baal, sekaliber nabi-nabi Perjanjian Lama yang bangkit. Tentu tidak salah, tetapi belum tepat. Maka Yesus menguji bagaimana pandangan para murid mengenai Yesus. Dan jawaban Petrus luar biasa, "Engkaulah Kristus yang dari Allah." Dan Yesus melarang orang untuk menceritakan kepada siapapun, karena takut orang-orang mensalahartikan Mesias yang dikatakan Petrus. Kemudian disusul Mesias macam apa yang benar-benar dihidupi oleh Yesus. Mesias yang menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, para imam kepala dan ahli Taurat. Namun meskipun dibunuh, ia akan bangkit. Yesus ingin agar ia dimengerti sebagai Mesias yang benar. Mesias jati, anak Allah yang menanggung banyak penderitaan, disiksa, ditolak, dibunuh, namun akan dibangkitkan. Maka kita yang seringkali menghadapi tantangan salib tidak perlu khawatir, karena kita pun akan dibangkitkan apabila kita setia mengikuti Sang Guru kita. Bukan sebagai Mesias duniawi yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi, tetapi Mesias ilahi yang membebaskan bangsa manusia dari kuasa dosa. Oleh karena itu kita bertanya selama ini, Mesias macam apa yang kita harapkan dari Yesus? Apakah seperti orang-orang Israel waktu itu yang ingin agar Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ataukah Mesias ilahi yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa? Mudah-mudahan kita yang telah menerima sebagai anak-anak Allah benar-benar menyadari Dialah Mesias ilahi yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan menganugerahkan hidup kekal kepada kita semua. Agar akhirnya ketika mengalami banyak tantangan, kesulitan dan hambatan, kita tidak mundur, melainkan terus kita maju sampai ke puncak Golgota dan ikut dibangkitkan untuk masuk ke dalam kemuliaan surga. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan semangat dan sikap Mesias surgawi, Mesias ilahi yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hendaklah kami mengejar Mesias ilahi
yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Biarlah akhirnya kami benar-benar menjadi manusia-manusia rohani dengan hati yang kami siapkan sebagai bait puteramu, sehingga akhirnya juga kami menjadikan Yesus puteramu sebagai pijakan, pedoman, dan tuntunan dari hidup serta karya-karya kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami boleh tetap bertumbuh dan berkembang sampai akhir, bahkan semakin kokoh dan kuat. Semoga umat yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban Kau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kita berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, semua orang juga sehat. Terima kasih atas semua peran panjenengan semua di dalam menghayati hidup menggereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, agar kita semua bisa berkontribusi kepada gereja, termasuk pemberian dana. Semoga dengan itu semua gereja kita semakin katolik dan apostolik. Tanggal 30 September sore jam 6 kita akan membuka bulan Rosario dengan Ekaristi. Kita harapkan dengan bantuan Bunda Maria dan untayan doa Rosario, wujud-wujud kita terkabulkan, khususnya untuk umat paroki dan juga untuk kedamaian bangsa dan negara kita. Biarlah dengan itu semua gereja semakin andil dalam perdamaian dunia. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas kita dalam hidup menggereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.